Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. May the words of the Lord be seen. Saudara-saudari Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu kedua Prapaskah tahun liturgi C. Tetapi hari ini kita pakai pembacaan tahun liturgi A, sebab malam Paskah kita ada katekumen dibaptis. Musim Prapaskah itu satu masa untuk kita menguatkan iman kita, membaharui iman kita untuk pembaptisan, dan untuk membaharui pembaptisan kita supaya malam Paskah kita mati bangkit dengan Kristus, kehidupan baru Paskah. Sebab itu pembacaan hari ini memberitahu kita tentang iman. Injil hari ini memberitahu kita transfigurasi Yesus. Itu Tuhan muka jadi macam matahari, dia baju putih macam cahaya, dan Elijah, Musa cakap dengan dia, dan Santi Petrus cakap kepada Yesus, "Kalau kamu mau, saya bikin 3 kemah, satu untuk kau, satu untuk Musa, satu untuk Elijah." Tapi bila dia masih cakap, satu suara dari awan terang cakap 3 yang terpenting. "Inilah anakku, saya cinta dia." Kedua, "Inilah dikurniai oleh saya." Ketiga, dengarlah apa dia cakap. Tiga pun penting sebab dari Allah Bapa. Pertama, "Inilah anak saya cinta dia." Kedua, "Inilah hamba penderita
saya. Sebab ini, bila Allah Bapa cakap ini dikurniai oleh saya, ini tunjuk kita kepada Nabi Yesaya bab 42 ayat 1. Itu lagu hamba penderitaan Allah yang pertama. Ada 4. Yesaya ada 4 lagu hamba penderitaan Allah. Ini tunjuk pertama lagu penderitaan Allah. Yesaya 42 ayat 1. Artinya Jesus bukan anak Allah saja, Allah cinta. Tapi Jesus dikurnia oleh Allah jadi hamba penderitaan dia untuk selamat dunia. Ketika dengar aja cakap, ini penting. Murid-murid masih dengar apa Kristus cakap, terutama bila dia memberitahu mereka dia mesti sangsara, mati, bangkit, dan murid-murid dia masih angkat salib ikut dia. Ini transfigurasi, bukan kebangkitan, bukan kebangkitan. Ini tanda kebangkitan saja. Tanda kebangkitan saja. Sebab ini transfigurasi untuk kasih kuat iman murid-murid dia, kasih kuat iman murid-murid dia, supaya murid-murid dia sedia bila Kristus sangsara, mati, bangkit, supaya murid-murid dia sedia angkat salib ikut dia. Nah, sebab itu ini transfigurasi di 3 Injil, Markus, Matius, Luke, 3 Injil. Ini jadi terus ikut. Pertama kali Kristus memberitahu murid dia mesti sangsara, mati, bangkit. Pertama kali dia kasih tahu murid-murid dia mesti mati, sangsara, mati, bangkit. Dan dia suruh murid-murid dia angkat salib ikut saya. Angkat salib ikut saya. Sebab itu akhirnya Injil memberitahu kita, Jesus memberitahu murid-murid dia, jangan kasih tahu orang apa kau nampak. Itu transfigurasi. Mengapa? Sebab banyak orang salah faham. Mereka fikir Jesus Messiah nasionalistik, negara negeri. Messiah military, perang-perang macam Raja Daud. Messiah politik. Atau Jesus buat mukjizat saja, Jesus bukan itu. Jesus lebih banyak daripada itu. Jesus Messiah sangsara, juru selamat disalibkan. Itulah Jesus. Itulah dia selamat dunia. Sebab itu mesti faham transfigurasi untuk menguatkan iman murid-murid dia, untuk sedia mereka terima Kristus sangsara, mati, bangkit, untuk mereka angkat salib ikut dia. Inilah musim Prapaskah. Musim Prapaskah satu musim untuk kita menguatkan iman kita, membaharui iman kita, sedia untuk pembaptisan, sedia untuk membaharui pembaptisan kita, supaya malam Paskah kita boleh mati, bangkit dengan Kristus di kehidupan baru Paskah. Jelas liturgi kita, jelas pembacaan, jelas. Pembacaan pertama ikut Injil, tema Injil. Sebab itu pembacaan pertama pun memberitahu kita tentang iman. Pembacaan pertama memberitahu kita iman Abraham. Abraham bapa iman. Pembacaan pertama memberitahu kita Abraham buat pertama kali tentang iman. Pembacaan pertama memberitahu kita Allah panggil Abraham.
tinggalkanlah negara kamu, tinggalkanlah keluarga kamu, tinggalkanlah rumah bapa kamu. Pergi satu tamat, saya tunjuk kepada kamu. Saya akan memberkati kamu dan melalui kamu memberkati semua negara negeri dunia. Abraham, sungguhpun umur 75, sungguhpun istri dia tidak boleh beranak, dia masih percaya Allah. Dan dia buat apa Allah suruh dia buat. Inilah perbuatan pertama kali tentang iman Allah Abraham buat. Abraham buat pertama kali tentang iman dia. First act of faith. Dan betul-betul sekarang kita tahu. Abraham belum tahu. Kita sekarang sudah tahu. Allah memberkati Abraham. Keturunan banyak macam bintang di surga. Banyak macam pasir di pantai. Hari ini orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam, semua kira turun dari Abraham. Keturunan Abraham. Bapa iman kita. Bapa iman kita. Sebab Abraham, hari ini semua Kristen, Islam dan Yahudi jadi anak-anak keturunan Abraham. Mazmur ikut pembacaan pertama. Sebab itu tadi kau jawab 3 kali. Semoga cinta kau turun atas kita bila kita harap kau. Jangan lupa apa erti harapan. Harapan dan iman sama. Iman, harapan, iman untuk masa akan datang. Itulah harapan. Apa harapan? Harapan iman untuk masa akan datang, belum datang. Itulah iman. Nah, sebab itu kita jawab 3 kali. Semoga cinta kau turun kepada kita bila kita harap kau. Mazmur ada 3 bahagian. Bahagian pertama memberitahu kita Allah mencipta semua cakrawala dengan kata dia. Bahagian kedua memberitahu kita Allah saja boleh selamat dunia. Lain tidak boleh. Ketiga memberitahu kita itu komuniti iman, harap, cinta Allah. Nah itulah tadi kita jawab 3 kali. Semoga cinta di atas kita bila kita harap kau. Pembacaan kedua pun penting, terpenting. Sebab pembacaan kedua memberitahu kita mesti kita sangsara, penderitaan untuk umum kabar gembira. Umum kabar gembira kita fikir cukup, tidak cukup. Umum kabar gembira tidak cukup. Mesti umum kabar gembira sampai sangsara, sampai korban, sampai penderitaan. Mengapa umum kabar gembira begini penting? Mengapa? Sebab kabar gembira kasih iman. Dalam iman saja boleh kau dibaptis. Dalam pembaptisan baru kau mati bangkit dengan Kristus. Itulah umum kabar gembira yang terpenting. Sebab kasih iman, dengan iman kita dibaptis, dengan pembaptisan kita mati dan bangkit dengan Kristus. Kehidupan baru Paskah. Lagi, di musim Prapaskah ini, gereja suruh kita buat 3. Puasa, tolong orang miskin, sembahyang. Ini bukan hukum kita sebab kita dosa. Tidak, dan tidak. Ini untuk menguatkan iman kita. Membaharui iman kita. Supaya malam Paskah kita mati bangkit dengan Kristus. Ini untuk menguatkan
iman katekumen kita. Supaya katekumen kita malam Paskah boleh jawab 6 soalan iman. 6 soalan iman. Malam Paskah katekumen mesti jawab 6 soalan iman. 3 menolak syaitan, iblis. Sebab iblis suruh kita jangan percaya Allah. 3 mengumumkan kita percaya Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan habis itu katekumen kita akan dibaptis di nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan mereka mati bangkit dengan Kristus dalam sakramentum pembaptisan. Untuk kita sudah dibaptis, tiap-tiap tahun mesti membaharu pembaptisan kita. Tiap-tiap tahun mesti jawab 6 soalan ini, soalan iman. 3 menolak syaitan, sebab syaitan suruh kita jangan percaya Allah. 3 mengumumkan kita percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Habis itu kita dipercik untuk pembaptisan, dan kita mati bangkit dengan Kristus dalam kehidupan baru Paskah. Inilah musim Paskah. Inilah Paskah. Dengan ini saya wish kau a happy and a blessed land. God bless you. Amen.